Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya. Tandu. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Awas cairannya. Sawah. Gantungkan. Jangan ganggu. Pemirsa, hari keempat proses evakuasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. 108 korban telah dievakuasi, 5 korban meninggal dunia dan 103 selamat. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap puluhan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian dari kantor kantor pusat itu terdiri dari beberapa operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Petugas gabungan dan keluarga sepakat evakuasi korban ambruknya pesantren Al-Khozini dilanjutkan dengan alat berat, apapun resikonya. Begitu kesepakatan dilakukan, tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan 1 unit alat berat jenis crane di titik lokasi runtuhan bangunan. Sebelum bergerak menggunakan alat berat, tim evakuasi telah memberikan informasi ke keluarga korban. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun runtuhan bangunan Ponpes Al-Khozini. Jumlah santri korban meninggal akibat ambruknya pondok pesantren Al-Khozini jadi 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur.
Kedua adalah Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka Belitung, dan yang ketiga Alvan Ibrahimovic berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Yang keempat adalah Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas 17 tahun. Kelima adalah Muhammad Agus Ubaidillah 14 tahun. Untuk dua korban terakhir alamatnya masih belum diketahui. Mantan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Ini kita harus ngambil keputusan bersama. Nggak bisa orang per orang. Karena di dalamnya juga ada petugas. Petugas itu ada di bawah, Pak. Mereka buat kerongan itu loh, Pak, pasirnya. Mereka buat kerongan itu masuk ke dalam. Saya datang nih, Kak. Pembantu sampean nih, Kak, tim Pak, nggak bisa. Kalau dari atas gak anu, Bu. Pak, mereka sekolah semua. Itu kemarin sudah dicoba. Begitu diambil satu, langsung truk gitu, Pak. Saya teman saya yang nganu itu kemarin, Bu. Ada alinya, Pak. Habis yang hidup. Hidup aja, Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam, Bu. Anda, Pak, dokter itu dalam itu masih ngomong, Pak. Pak, dokter, Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Tapi kenapa, Pak? Dan pemirsa, untuk informasi terkini proses evakuasi kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Hari Tambayong di Ponpes Al-Khozini dan Nur Syafi'i di RSUD Noto Puro Sidoarjo. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Hari Tambayong terlebih dahulu. Hari, bagaimanakah jalannya evakuasi saat ini dan berapa jumlah korban yang belum dievakuasi? Ya, tapi saya masih berada di lokasi robohnya bangunan nanti sama bicara di sini, dan saat ini sekarang saya dulu dari nanti evakuasi masih terus berlangsung. Sekarang kita tidak diperbolehkan masuk dan proses terus dilakukan dan dengan menggunakan crane. Jadi nanti ada bangunan atau material yang